Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suandi Farm Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian obat antisep dari Medion, kawan-kawan. Antisep ini sangat berguna ya untuk membasmi kuman-kuman, bakteri, virus, spora atau lain-lainnya lah. Dan pengaplikasinya sangat simpel sekali sih sebetulnya. Tinggal disemprotkan ke kandangnya atau kena ayamnya juga nggak masalah, disemprotkan ke udara yang juga bagus, karena antisep ini mengandung yodium, kawan ya. Yodium itu merupakan oksidator lah yang dapat menembus membran sel bakterinya gitu, bisa mengganggu metabolisme vital dari bakterinya. Jadi sehingga sangat berguna lah buat itu ya, buat membasmi bakteri, virus, spora gitu kawan-kawan. Intinya itu sih. Aman lah untuk kandang yang berisi ayam, karena kandungan zat aktifnya itu istilahnya nggak bersifat toksin gitu loh. Dia nggak bersifat toksin, jadi nggak meracuni bagi ayam. Bahkan bagus ketika disemprotkan ke udara. Ketika disemprotkan ke udara, otomatis dia akan menguap, dan uapnya itu mengandung yodium tadi, itu bisa memusnahkan bakteri, virus, jamur dan lain-lain lah istilahnya. Jadi kenapa saya semprotkan antisep itu, karena belakangan ini lumayan banyak yang berkunjung atau datang ke kandang gitu ya. Walaupun saya nggak mengesampingkan ayam KUB ini sedikit bandel dalam hal kekebalan tubuhnya, tapi yang namanya biosecurity itu sangat penting ya. Kita nggak bisa mengelakkan itulah. Sebetulnya biosecurity itu, kalau yang saya pahamin gitu ya, terdapat 3 zona sih kalau di kandang atau di peternakan biasanya. Yang pertama zona merah lah. Zona merah itu zona yang biasanya masih di luar kandang produksi, kayak di luar. Zona merah itu biasanya zona yang areanya bebas, artinya belum adanya pengetatan biosecurity tadi. Itu biasa zona merah di depan kandang atau di area luar lah istilahnya gitu. Yang kedua yang saya tahu itu zona kuning biasanya. Zona kuning itu atau biasanya dia area transisi ya, dari area merah ke hijau. Biasanya di zona kuning tadi sudah ada nih treatment desinfektan atau sterilisasi barang bawaan, kayak baju, kayak sepatu dan lain-lain, tuh udah disemprot lah atau dicelupkan lah kalau sepatunya. Kalau baju biasanya disemprot dan lain-lain. Itu zona kuning, area transisi. Udah masuk ke kandang, cuman masih belum masuk ke area produksinya. Ada juga yang zona hijau. Kalau zona hijau itu area yang betul-betul istilahnya bisa disebut zona yang diharapkan nggak ada lah kuman atau penyakit dari luar itu masuk ke dalam gitu, yang membahayakan. Sehingga biasanya di situ hanya pekerja kandang dan yang berkepentingan yang dapat masuk ke situ. Semua benda yang masuk harus disinfektan. Kalau mobil yang disemprot biasanya kan setahu saya itu di perusahaan-perusahaan peternakan besar, mobil apapun, mobil dari manapun, walaupun punya perusahaan sendiri, tapi ketika sudah keluar kandang itu sudah terkontaminasi lah sama bakteri atau virus dari luar. Mau nggak mau harus disemprot ulang gitu. Terkadang ada yang datang ke kandang gitu, Mas, ini kok disemprot-semprot kakinya. Biasanya kan saya kan nyemprot alas kakinya, alas sepatu atau alas sandal yang datang ke kandang gitu ya. Dibilang cuman kandang kayak gini aja kok
ketat banget gitu di sini, padahal kandangnya nggak seberapa besar kan, maksud dia kayak gitu. Cuman di samping dulu saya pernah kerja di perusahaan seperti itu gitu ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Seandainya terkena kandang saya wabah atau gimana kan, yang datang pun nggak tahu, mereka pulang misal besoknya kena kan, nggak ada yang tanggung jawab gitu. Kita lebih baik mencegah lah istilahnya gitu. Seandainya ada juga sebelumnya yang datang ke sini melihat-lihat gitu, nggak saya bolehin masuk ke kandang, ya mohon maaf gitu. Karena juga walaupun saya nggak seketat yang lain, ya bisa dibilang kandang saya nggak seketat atau treatmentnya nggak sebagus kawan-kawan yang di YouTube atau di kawan-kawan peternak lainnya gitu ya. Tapi kalau masalah biosecurity itu emang semua peternak wajib tahu sih, wajib menerapkan gitu istilahnya. Karena mau nggak mau itu juga benteng lah, benteng dari ayam-ayam jangka panjang kita gitu. Walaupun ayam kita tidak banyak, tapi kalau misalnya yang kena indukan atau yang kena itu ayam materi yang mahal setidaknya ya, itu lumayan dampaknya gitu. Bisa berapa periode kita nggak bisa menghasilkan DOC, nggak bisa menghasilkan panenan gitu. Kalau misalnya kita menyepelekan biosecurity, otomatis kita menyepelekan peliharaan kita dari DOC sampai menjadi induk tadi. Sama aja kita nggak menghargai usaha kita sendiri membesarkan indukan selama kurang lebih 6 bulan tadi. Seandainya kena wabah gitu, kita belum bicara masalah imun dan kesehatan ayam ya, tapi betapa pentingnya biosecurity itu sangat berpengaruh akan kemajuan dari usaha kita gitu. Tapi beternak ayam KOB itu nggak sesulit yang dibayangkan kawan-kawan. Karena treatment yang saya lakukan di kandang ini hanya seperti ayam petelur pada umumnya gitu. Tapi saya juga salut lah sama peternak yang berani tanpa menggunakan vaksin, tanpa menggunakan treatment-treatment yang wajib menurut saya ya. Wajib lah, kayak vaksin, seperti obat-obatan, kayak jamu-jamuan itu ya menurut saya sangat bagus, wajib gitu, nggak ada salahnya. Ada juga yang garis keras nggak menggunakan itu semua, ada. Cuma nanti ujung-ujungnya rasa nyaman dan aman itu ada di para pengguna vaksin dan obat-obatan tadi. Mau nggak mau ketika ayam kita sudah dilakukan vaksin, dilakukan jamu-jamuan, itu kita beternaknya sedikit aman gitu ya. Kenapa? Kayak wabah, kayak penyakit itu kita nggak tahu kapan akan datang gitu. Banyak yang bilang pakai vaksin, pakai jamu, pakai apapun itu mengeluarkan kos. Iya, mengeluarkan kos. Cuman seandainya kandang kita kena wabah, habis semuanya, indukan kita habis, diusir segala macam, kena semua misalnya ya, bisa dibilang mahal yang mana gitu. Lebih mahal yang nggak pakai tadi itu semua. Banyak juga yang ribet vaksin ini itu, ya semua itu ada konsekuensinya gitu. Di samping itu semua, kita juga tidak boleh hanya menyalahkan virus dan bakteri yang dari luar kawan-kawan, tapi kita juga wajib lah menjaga kesehatan lingkungan kandang, terutama seperti kotoran sendiri, amoniaknya gimana atau diatur, disesuaikan lah. Ketika sudah mulai tercium, sudah mulai panas atau sudah menumpuk itu ya segera dibersihkan, minimal dibalik itu bisa mengurangi amoniaknya. Dibalik, terkena sinar matahari itu juga sudah cukup sih, bisa membuat kering dari kotoran tadi. Pakannya basi, memberi pakan juga harus ada aturan, harus tepat, tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Itu penting banget. Air minumnya juga nggak kotor gitu, itu juga salah satu penyebab ayam juga terserang penyakit kawan-kawan. Terutama resapan matahari juga penting banget untuk ayam gitu, karena cahaya juga mendukung dari produksi telur ayam tersebut gitu. Seandainya kandang juga terlalu gelap, itu bisa menyebabkan ayam merasa seperti hari itu tidak ada matahari, nggak bisa merangsang dia untuk bertelur gitu.
Itu kenapa kandang-kandang di perusahaan besar juga terdapat adanya seperti atap yang transparan gitu kawan-kawan ya. Dan juga tipenya seperti punden berundak gitu, atasnya juga nggak satu atap gitu, atas masih ada atap lagi, jadi sedikit bolong itu bisa mengurangi tingkat kepanasan dari kandang, atau amoniaknya juga langsung keluar gitu, bisa dibilang seperti itu. Terima kasih sebelumnya telah menonton video Swandy Farm. Mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, ada yang bisa dibenarkan tolong dibenarkan, karena video ini juga bukan pembenaran tapi saling mengkoreksi, saling belajar lah intinya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.